selamat pagi. Kembali lagi dalam acara Siraman Rohani Pagi bersama penyuluh Kristen Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Pada pagi hari ini saya akan membawakan materi yang terdapat di dalam Galatia 5 ayatnya yang pertama yang berbunyi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Tema materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini berjudul sikap hidup yang dimerdekakan. Kita tahu bersama bahwa kita telah memperingati hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 2024, yaitu tepatnya pada hari Sabtu kemarin, dan kita memperingati kemerdekaan bangsa kita yang ke-79 tahun. Kemerdekaan Indonesia dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana negara kita bebas dari penjajahan, perbudakan, dan penindasan. Ya, kita pun juga sebenarnya setelah merdeka, yaitu pada waktu manusia berada di Taman Eden. Mereka bebas dan berkuasa atas segala ciptaan Tuhan. Tetapi ketika manusia memberontak terhadap dosa, mereka jatuh ke dalam dosa. Sehingga Tuhan Yesus harus datang ke dunia untuk menebus manusia yang berdosa itu, sehingga bisa memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Oleh karena itu, ketika Tuhan telah memerdekakan kita, bagaimana sikap yang seharusnya diwujudkan sebagai orang yang dimerdekakan oleh Kristus Yesus? Hal yang pertama yang perlu kita lakukan, yang pertama, kita harus berdiri dalam iman yang teguh. Yaitu bisa kita melihat dalam pembacaan kita di bagian berikutnya, yaitu Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Ya, jadi kita perlu untuk berdiri teguh dalam iman kepada Tuhan. Tuhanlah yang menjadi penopang hidup kita, sehingga kita tetap kuat dalam kita melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, mengandalkan Dia dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Seperti halnya suatu negara, bangsa kita Indonesia tercinta ini punya dasar yang kuat, sehingga bangsa kita dapat berdiri dengan teguh, yaitu berdasarkan Pancasila. Dari Pancasila itulah sebagai dasar negara kita menjadi bangsa yang kuat. Yang kedua, bagaimana sikap yang seharusnya diwujudkan sebagai orang yang dimerdekakan oleh Yesus? Yang kedua, yaitu kita harus menolak untuk mau dijajah kembali oleh dosa. Itu kita bisa melihat dalam bacaan kita, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya ketika Tuhan sudah menebus dosa kita melalui pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, kita jangan lagi mengenakan kuk perhambaan, atau jangan lagi melakukan dosa, berbuat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, itu yang perlu kita lakukan. Seperti sebuah negara yang sudah dimerdekakan oleh bangsa kita, Indonesia yang sudah merdeka selama 79 tahun, kita perlu juga mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik, ya, sehingga bangsa kita terus semakin hari semakin maju, semakin jaya dalam kemerdekaannya. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mewujudkan sebagai seorang yang dimerdekakan oleh Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu hidup bagi Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, hidup bagi Allah itu adalah hidup di dalam kasih.
Ya, kita tahu bersama ajaran Tuhan Yesus ya mengajarkan kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dan hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, ketika kita telah dimerdekakan oleh Tuhan, kita wajib untuk kita saling mengasihi ya antar sesama manusia, satu dengan yang lain. Sehingga ketika kita bisa saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain, pasti akan tercipta suatu kerukunan, kedamaian, ketentraman, bahkan kebahagiaan dalam keluarga kita maupun dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Dan juga kita perlu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, dengan apa kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik? Dengan karunia, ya, talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, sehingga kita tidak hanya berdiam diri saja ketika kita dimerdekakan oleh Tuhan, tetapi kita bisa mempergunakan karunia, talenta yang Tuhan beri untuk melakukan pekerjaan yang baik. Demikian juga seperti halnya dalam bangsa yang telah dimerdekakan, kita tidak hanya diam saja ketika kita sudah merdeka, tetapi sebagai bangsa, rakyat Indonesia wajib untuk mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang baik, untuk terus mau bekerja keras, mau belajar, untuk mengembangkan pengetahuan, keahlian, sehingga